tiba gilirannya, marilah Bapak Ibu anggota Komisi 7 yang terhormat, kita sama-sama memberi catatan-catatan atau dorongan atau apa bentuknya dan berbagai. Kita persilahkan dari Pak Bambang Patijaya yang beliau adalah DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Bangka Belitung. Dipersilahkan yang terhormat Pak Bambang Patijaya. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 7 beserta rekan-rekan Komisi 7 yang hadir di sini. Ada senior kami Pak Wahab, ada Pak Satono, dan kemudian juga yang hadir secara virtual. Yang kami hormati juga Bapak Gubernur beserta rombongan. Selamat datang di Komisi 7 Bapak. Jadi memang menarik pembicaraan pada hari ini Pak Pimpinan, bahwa sebetulnya apa yang disampaikan Pak Gub dengan kawan-kawan, para senior tadi yang disampaikan itu sebetulnya ini bukan merupakan hal yang baru sebetulnya. Kami sudah membicarakan ini tahun kemarin persisnya. Pada saat itu ketika saya masih di Komisi 6. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan ini kan ada dua isu. Pertama menyangkut masalah royalti, ya, tentang bagaimana penerimaan negara dari aktivitas timah ini. Kemudian juga bagaimana kesempatan daripada pemerintah daerah terhadap saham PT Timah. Kira-kira kan demikian. Nah, untuk itu sebetulnya di tahun 2010 saya sudah pernah berkirim surat kepada 3 menteri pada saat itu. Kepada Menteri SDM, kepada Menteri Keuangan, kemudian juga kepada Menteri BUMN. Yang memang isinya antara lain mengenai dua hal tersebut. Yang pertama adalah kita mengusulkan tentang adanya alokasi saham pada saat itu kepada pemerintah daerah. Kemudian juga mengenai royalti, artinya bagaimana penerimaan negara terhadap aktivitas pertimahan ini bisa kita maksimalkan. Tidak hanya 3%, mungkin kepada angka tertentu yang lebih baik. Dari 3 menteri itu yang menjawab satu menteri, ya, Menteri Keuangan. Ya, dengan berbagai konsideran yang diberikan oleh beliau. Tapi intinya begini, saya pikir pada kesempatan yang baik ini, pada forum yang terhormat ini, saya mungkin menyampaikan beberapa usulan yang sedikit teknis ya. Pertama, persoalan royalti yang tadi sudah diusulkan oleh Pak Gubernur, Pak Ferry Kepala Bapeda, kemudian Pak Safari, Pak Tobrani, kemudian Pak Andeska. Faktanya bahwa sekarang ini royalti ini 3%. Nah, kita melihat saat ini adalah pergerakan daripada komoditas dunia terhadap harga timah sendiri sedang meningkat tren ini. Dan sehingga saya pikir tidak ada salahnya kemudian ketika pada saat pandemi ini, ketika semua sedang susah, daerah susah, pemerintah pusat susah, kenapa kita tidak mengambil kesempatan pada ini? Dan tentunya ketika harga ini naik kan tidak memberatkan kepada sektor dunia usaha. Saya ada usul kenapa jika ditakutkan bahwa menaikkan royalti ini akan menyebabkan harga operasi daripada, karena kan pasti dibebankan ke dunia usaha kepada pelaku. Jangan sampai menyebabkan tidak kompetitif. Saya mengusulkan bila perlu berjenjang. Jika memang harganya, yang saya dengar ya, saya nggak tahu benar atau tidak benar, kalau koreksi saja. Umpama misalkan harga pokok produksi PT Timah saat ini adalah 18.000 US, tetap saja pada batas 18.000 US tetap 3%. Tetapi ketika di atas itu, ya kan, berarti kan sudah menikmati keuntungan. Silakan saja 10%. Kenapa enggak? Dan tadi sudah dipaparkan dari komposisi 10% atau sekian persen nantinya, itu kan nanti akan mendapat keuntungan adalah negara juga. Ya, keuntungan negara juga. Jadi pemerintah pusat sekian, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi sekian, kemudian juga pemerintah kabupaten sekian. Sehingga everybody is happy. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan tentunya kita tidak menyebabkan operasi daripada PT Timah tidak kompetitif karena ini berjenjang begitu. Kemudian yang kedua, untuk hibah saham. Tadi sudah disinggung oleh Pak Tobrani. Jadi memang kemarin saya diskusi lah dengan beberapa orang yang paham sedikit tentang apa dinamakan dengan participating interest gitu. Jadi memang kalau di migas itu ada semacam dalam struktur recovery cost itu ada yang dinamakan participating interest. Jadi daerah diberikan kemudahan untuk memiliki saham maksimal 10%. Nah kemudian tetapi sekali lagi
ini adalah cost sebetulnya, ya cost. Jadi cost, tetapi kemudian ada koreksi saya jika keliru, ada Permen nomor 37 tahun 2016 ya, tentang bagaimana participating interest ini. Dia mengatur bahwa daerah diberikan kemudahan tidak perlu chip in, tidak perlu taruh modal untuk mendapatkan 10% tersebut. Tapi diatur dengan cara kompensasi lewat mungkin pembayaran royalti. Royalti yang tadi kita sudah naikkan tersebut, ini kan nanti akan ada pembayaran dari pemerintah pusat kepada kas pemerintah daerah. Jadi nggak bisa masuk, tapi untuk menggantikan 10% tersebut, maksimal 10% tersebut. Nah, sampai pada akhirnya lunas, kemudian baru BUMD yang merupakan representasi daripada pemerintah daerah tersebut, ini berkontribusi langsung terhadap yang namanya cost dan juga yang namanya dividen, langsung kepada rekening BUMD. Dan saya pikir skema ini bisa kita adopsi. Jika daerah migas bisa, kenapa Babel tidak bisa? Kenapa? Karena timah ini adalah spesifik. Hanya ditemukan, ya, dieksplorasi secara terbuka dan dieksplorasi secara terbuka itu di Bangka Belitung dan Kepri sebagian. Di Kalimantan Barat ada, tapi tidak dieksploitasi secara terbuka. Karena kenapa? Kawasan yang mengandung timahnya ada di pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Itu di daerah Ketapang. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini ada kekhususan, daerah spesifik. Sehingga saya pikir ada suatu reasoning yang masuk akal, yang sangat mendasar daripada Bangka Belitung untuk memohon yang namanya konsep-konsep seperti participating interest tersebut. Nah, kemudian kita juga mencarikan solusi karena terus terang kalau kita disuruh store 10% dari harga saham, mungkin 10% Pak Gop, sabar dulu, jangan 14% dulu, ya kan? 10% dulu, kan seperti itu. Karena kalau dari nilai pasar PT Timah ini kan sudah TBK dia, kita juga nggak bisa ngerampok gitu loh. Ini kan kita harus skemanya harus benar. Nah, jadi everybody is happy. Sehingga kemudian dari apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, contoh memang betul Pak, saya udah lihat itu semalam beliau dengan Pak Kapolda, dengan Pak Danrem menemui para pendemo dan sebagainya. Jika ada partisipasi pemerintah di daerah di dalam komposisi saham dan sebagainya, ini kan bisa sebagai fasilitator, ya kan, katalisator juga problem-problem yang ada di bawah. Begitu Pak Tobrani ya. Sehingga kita bisa bersama-sama pada dunia pertimahan yang kita anggap sudah mulai sunset bisnis ini, kita bisa menata sama-sama. Everybody is happy, gitu loh. Hilirisasi juga kita bisa stimulus. Saya pikir demikian. Ini berkaitan dengan masalah royalti, berkaitan juga dengan saham tadi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nyentil sedikit di luar topik ini, karena saya hari Minggu kemarin, izin Pak Pimpinan, ini bersama dengan Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaludin, kami bersama-sama, karena atensi daripada Menteri juga, untuk menginspeksi langsung ekspor zirkon. Zirkon ini adalah mineral yang didapat ketika mineral ikutan ketika menambang timah. Tadi Pak Tobrani sudah jelaskan menambang timah. Jadi ini belum diatur secara jelas. Jadi sehingga abu-abu, daerah abu-abu. Nah, kemudian ini saya pikir perlu menjadi atensi kita semua, jangan sampai kemudian mineral-mineral lain yang merupakan logam tanah jarang ini kemudian terabaikan sehingga ada pihak-pihak di luar yang mengambil keuntungan terhadap situasi ini. Dan saya pikir mungkin bisa diusulkan des pengawasan, ya kan, logam tanah jarang. Dan Pak Dirjen mengundang kalau memang ada kesempatan kepada Panja Minerba untuk unspek katanya ke Bangka Belitung untuk ini. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, penguatan dari saya saja. Saya pikir besar harapan bahwa ini persoalan politis ini pimpinan, tapi juga persoalan teknis yang memang berkaitan dengan persoalan fiskal, persoalan rasa keadilan dan sebagainya. Sehingga saya pikir sudah tepatlah jika kita di Komisi 7 ini dapat memperhatikan aspirasi dari Bangka Belitung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Patijaya, luar biasa. Saya kira ini ada sebuah opsi-opsi ya, yang tadi disebut everybody happy. Tanpa menghilangkan substansi bahwa betul
Bangka Belitung harus mendapatkan yang lebih dari apa yang didapatkan hari ini. Tadi ada istilah royalti berjenjang sesuai dengan platform, apa disebut dengan based on biaya produksi plus harga, lantas kalau harga sekian maka menjadi sekian persen, dan seterusnya. Saya kira ini reasonable. Juga participating interest, saya sekedar menambahkan, mohon izin dari anggota yang terhormat. Saya kebetulan pengalaman pertama participating interest itu, konsep participating interest adalah di Blok Cepu, itu adalah di tahun 2004 maaf ya, ketika peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 yang intinya adalah bagaimana daerah memiliki, tetapi konteksnya adalah B2B, tadi sudah disebut. Kalau ambil participating interest model pertama, tapi ada keuntungan kelebihannya, yakni adalah tetap ada chipping modal sesuai dengan 10% dari apa yang disebut dengan kalau di migas POD budget, Plan of Development Budget. Blok Cepu itu POD budgetnya adalah 3,38 miliar dolar. Jadi 10% ya daerah harus chipping modal 338 juta US dollar. Sudah barang tentu kan tidak mampu. Maka harus mencari partner. Jadi ini salah satu. Tetapi keunggulannya participating interest model ini, pemerintah daerah memilih hak kontrol penuh sebagaimana pemegang saham yang lain. Sehingga ikut dalam namanya technical committee, itu rapat TEKCOM yang merumuskan plan of development itu sampai EPC istilahnya. EPC 1 sampai EPC 5 itu pemerintah daerah ikut menentukan sehingga tahu persis budget EPC. Satu. Kedua, ikut rapat dalam namanya OFCOM, official committee. Itu yang merumuskan berbagai hal tentang estimasi dari sisi biaya secara keseluruhan. Ketiga adalah eksekutif komite atau EXCOM, itu pemegang participating interest model yang pertama. Itu lantas disitulah memutuskan semua sehingga begitu muncul biaya apa disebut dengan cash call istilahnya Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, nanti compare with dengan pendapatan apa disebut dengan cost recovery, di situ bisa dihitung dari awal.